Hai teman-teman, kembali dengan Andi dan Irfan di sini. Jadi di konten kali ini kita akan ngulik-ngulik lagi bersama Bro Irfan ya sebagai trader yang sudah cukup lama di dunia Bitcoin dan money market ya. Jadi saya pengen tahu gitu outlook dari salah satu trader yang menurut saya bisa dipercaya gitu ya. Karena di luar sana cukup banyak yang aneh-aneh gitu kan. Jadi kita janganlah ya garap dari sumber yang agak aneh gitu ya. Nah, jadi saya pengen tahu yang paten-paten aja, pengen tahu dari teman-teman yang memang oke dan bahkan lebih lebih lama dari saya ya gitu loh. Jadi saya dulu masih ya ingusan gitu kan, sering nonton seminar gratis, Bro Irfan biasa ada di atas gitu. Nah, jadi hari ini kita sudah mendapatkan waktunya ya. Jadi terima kasih Bro Irfan waktunya sudah Thank you, meluangkan gitu bro. ya, meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sama kita. Nggak lama, paling setengah jam lah ya. Kalau ada yang lebih baru mungkin kita lama-lamain gitu. Nah, jadi Bro, gimana kabarnya sekarang? Baik, bro. Lagi surviving aja lah. Surviving lah. Kalau market lagi beres gini, kata kuncinya yang penting survive lah. Survive. Iya. Walaupun ya rek juga ya rek sih. Lumayan lah. Udah minus berapa, bro? Dari Kalau portfolio all time high, bro? kalau aku banyak juga sih. Banyak lah ya. Ya. Six figures lah. Ya rek juga sih. Padahal sebenarnya dari tahun lalu kita sempat ngobrol akhir tahun lalu. Sebenarnya kita udah Ya. expect ya. Tahun 2021 kan market bullish gila-gilaan lah ya. Ya, mestinya ada all time high gitu kan. Iya, exponential growth lah ya dari sisi market cap, dari sisi adoption, dari sisi peningkatan user base, semuanya mengalami exponential growth ya Hmm. 2021. Jadi masuk akal sih dari sejak akhir tahun kita ngobrol dan kita udah expect ya tahun ini mostly downturn gitu. Tapi tetap gue merasa sih harusnya gue bisa handle drawdown-nya much much better sih karena Hmm. drawdown gue banyak bro, Hmm. six figures lah bro. Ya. tetap rek lah. Jadi ya walaupun pengalaman udah ada gitu, udah expect juga ya, udah expect juga tahun ini mostly downturn. Hmm. Cuman masih banyak juga pembelajaran yang gue dapetin dan ya harusnya gue bisa handle it a bit better lah harusnya sih. Iya, next time lah ya kita mestinya better jangan sampai six figures lagi gitu ya. Betul betul. Ini cukup worry gitu teman-teman ya. Jadi six figures itu kayak start dari 100.000 US dollar gitu ya teman-teman, silakan kalikan sendiri dengan rupiah ya, jadi tidak Waduh. akan nominal. Oke, kita contek-contek dikit. Jadi sebenarnya pertanyaannya apa yang terjadi ya dengan Bitcoin tahun ini ya bro, menurut lu, menurut dari outlook lu sebagai trader. eh Kalau lihat dari pattern candle-nya memang ini unexpected ya bro ya. Cukup unexpected karena patternnya tuh beda banget gitu dibanding bulan-bulan sebelumnya gitu kan. Iya. Selalu ditutup dengan dengan blow off top gitu kan. Terus kali ini bisa kayak double top gitu, terus dia kayak komplasensi bounce-nya juga gak justru malah bikin higher high gitu kan. Ah ya. eh jadi di situ yang gue miss sih di situ sih. Terus combine juga akhir tahun lalu makro sentimen juga jelek ya, Iya. jelek ya. Jadi koreksi yang dialami crypto market itu juga dilihat juga di stock market juga. Terus malah malah jadinya setelah itu eh, malah bull run buat komoditis ya, komoditis Hmm. lain ya, Iya. gold gitu, kripto. Batu Tapi bara ya. so di Indo kan sebenarnya kripto kan diregulate sebagai komoditi kan, tapi Hmm. sebenarnya sih in reality statusnya tuh masih masih risk on asset banget ya. Malah kayak tech stock Termasuk ya. iya termasuk BTC juga gitu, masih risk on asset banget. Jadi kayak apa ya, kripto ini kan sebenarnya kan it's a new innovation, it's a new innovation. Tapi ya di balik setiap innovation kan comes risk ya, Hmm. comes risk gitu. Jadi setiap kali ada muncul inovasi baru muncul di pasar gitu, ya level risknya juga semakin tinggi gitu. Sama di dunia kripto juga Bitcoin yang udah paling paling lama dan paling Hmm. paling stabil gitu lah ya growth-nya ya. Hmm. Terus makin bermunculan shitcoin, terus
NFT gitu ya. Hmm. NFT yang bullish juga sih tahun lalu sih. Nah, ini inovasi-inovasi baru ini juga ya diikuti dengan level risk yang makin tinggi juga. Shitcoin semakin lebih risky dibanding Bitcoin. NFT lebih risky lagi gitu. Dan makin tinggi level risknya itu market cycle-nya juga kayak makin singkat gitu bro. Iya. Makin singkat gitu kayak NFT selama bear market kali ini itu kayak cuma butuh waktu 2-3 bulan itu bisa drawdown 80-90%. Orang udah makin pintar ya Ya, buat take profitnya ya. benar-benar. Khususnya Terus whalesnya saya sih. combine, Whalesnya yang pinter-pinter sekarang. benar-benar, Hmm. benar. Itu apa ya? Dan on-chain data juga sebenarnya kan se- 6 setahun terakhir bahkan dalam Hmm. setahun terakhir itu kan harusnya kan tetap bullish ya. Tetap bullish apalagi sekarang gitu on-chain levels di MVRV itu di sekarang tuh udah kayak lowest levels ever kan bro, bahkan Hmm. di bawah kayak level Maret COVID crash 2020 sekalipun. Hmm. Memang onsen itu sebenarnya ya dari tahun kemarin saya udah lihat naiknya kan nggak ada volume bro. Kayak mencurigakan gitu loh. Dan saya udah kasih warning dari awal tahun. Kayak ini onsen itu nggak ada orang loh. Itu hati-hati. Karena di dalamnya tuh udah lemah Hmm. banget bro. Beda sama Ya. koreksi yang Mei 2021 loh. Itu Hmm, pas hmm, hmm. kita terjadi correction itu rame banget. Makanya mungkin itu salah satu bear trap terbaik ya. Jadi udah gitu bikin higher high kan. Nah, itu kayak konsennya Bikin air rame, ya bener bikin higher high. bener. Jadi kayak nggak ada persiapan yang lebih baik gitu loh. Makanya terlena akhirnya nggak ada blow off top, tiba-tiba langsung di damai langsung semua. Gitu. Nah, itu waktu bikin high pas November tahun lalu itu, memang kelihatan volumenya sih memang jauh lebih kecil ya dibanding waktu the first all time high yang Iya, 64.000 K itu kan volumenya jauh lebih kecil kan. iya. Nah, itu harusnya sih jadi red flag. Mm-mm. Itu kayak aku ada kasih semua teman-teman tuh kayak yang di MVP grup Ripstock ya. Jadi kayak hati-hati lah gitu. Karena saya udah mulai curiga gitu ya. Karena RSI segala macam tuh lower high bro sebenarnya. Benar-benar. Nah itu juga jangan over leverage segala macam gitu kan. Nah, kalau Ya. gitu sekarang yang paling orang pengen tahu gitu ya, $1 million question gitu ya. Bitcoin sebenarnya udah bottom belum sih gitu kan? Menurut lu gimana bro? Kalau kalau lihat sentimen ya, ini sebenarnya sentimennya udah mirip sama capitulation sebut. Sentimennya udah mirip sama capitulation. Eh, ini pemain-pemain gede, Siva ini pada insolvent semua kan. Banyak banget yang insolvent nih. Iya. Celsius posisi loan-nya harus hampir kena liquidated. Terus ya Three Arrows Capital gitu kan, Iya. salah satu venture capital terbesar juga udah kena liquidated, insolvent. Terus major project, top 10 project kayak Luna gitu went to zero bro. Iya. Mirip sama kayak waktu yang capitulation crash yang Maret 2020 sih. Itu Chainlink sempat nyentuh nol kan. Heeh. Terus kemarin juga ini stablecoin pada Iya. depack. Itu sih udah peak panic. Hitungannya sih udah peak panic tuh. Gue lihatnya sih menurut gue sih udah banyak sih pertanda-pertanda yang nunjukin bahwa the bottom probably could be in ya. Ini Hmm. gue pindah ke laptop ya bro. Oke. Ini kalau lihat dari Toto market cap ini benar-benar hit the golden pocket sebelum 0,78 retracement. Hmm. Ya. Dari peak market cap kemarin akhir tahun kemarin 3 triliun dolar. Hmm. Kita udah hit the golden pocket sih. Golden pocket. Terus ini yang bikin gue kaget sih kalau kita bandingin Toto the top 10 crypto, Hmm. top 10 crypto saat ini itu 3 diantaranya kan the big stable coins. Itu mereka masuk top 6 sih. Hmm. Top 6 sih. BUSD,
BUSD, USDT sama USDC ya? USDC. 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 Iya. Nah ini waktu kemarin akhir tahun kan lama lagi loading ini. Waktu kemarin akhir tahun kan itu justru di top 10 ini malah diisi dengan shitcoins. Shiba Inu dan Doge ya? ya kan, Shiba. Sekarang mereka udah out nih. Mereka udah out dari top 10. Jadi ya sentimennya udah berbalik banget. Karena justru stable coins nih yang dominating the market cap and the top 10 market cap. Which means ya orang-orang pada takut gitu. Jadi mereka larinya stable coins. Ya berbalik banget sih sama sentimen yang akhir tahun lalu sih waktu mark the top ya. Doge, Shiba Inu di top 10. Yeah. Terus ini kalau kita lihat dari pertumbuhan market cap stable coin, ini setahun 2 tahun terakhir tuh itu kayak exponential growth, terlebih lagi waktu setelah kita hit the top. Jadi market cap sorry nih guys ya, lama ya. Market cap stable coins itu waktu tahun 2018 itu tuh cuman total stable coins ya, itu cuman less than 10 billion dollars total market cap for stable coins, dan sekarang itu nih 152 billion, so sekitar 15% lah dari total crypto market cap. 15%. Nah ini chartnya market cap stable coin. Ini benar-benar parabolic growth juga bro. Gila parabolic growth. Iya, ini parabolic growth. Ya karena kita juga makin banyak stable coin kan, makin banyak algo stable coin lah. Ya kan yang risky banget sih itu. Shit banget sih. USDD ntar ya. Karena nggak back by asset ya. Tapi ya high chance ini sebenarnya udah hit the top sih. Udah hit the top. Stable market cap. I'm expecting to see a correction from here. Terus USDT dominance itu highest ever. USDT dominance juga highest ever. Ini udah dia ngemun sendiri nih sejak bear market akhir tahun lalu dimulai ini. Ngemun sendiri. Iya. Soalnya biasa kalau DXY, dollar US, Bitcoin ya dump. DXY juga, iya benar. Ini kita lihat DXY ini sejak ini dari from the start sih. Kita mulai mungkin dari tahun 2000 aja. Ini kemarin kita sempat bahas ya bro. Iya. Jadi setiap kali DXY itu turun gitu, downturn, itu stocks, equities, sama risk on asset itu bull market. Ini sejak tahun 2000 waktu tech bubble nih. Turun terus sampai akhirnya waktu housing bubble tahun 2008 dia baru mulai pelan-pelan dia naik lagi. Yeah. Nah ini setiap kali kripto bull market itu si dollar indeksnya bear market downtrend gitu justru. Sekarang ini lagi facing major resistance sih. Ini kalau teman-teman bisa ingat crypto bull market tahun 2017 ini sebenarnya DXY-nya nih dia lagi bearish nih. Dan bull market yang tahun lalu yang kelihatannya udah eksplosif banget gitu ya, karena ya bisa dibilang bikin kripto tuh jadi aset mainstream lah ya, dan adoption rate-nya juga tinggi banget. Ini cuman sebenarnya kalau dilihat dari koreksi si dollar indeksnya yang
tahun 2017 koreksinya lebih dalam sih. Cuman segini doang gitu tahun 2021. Ya. Nah ini sekarang facing major resistance, sangat-sangat kecil sih menurut gue kalau dia akan lanjut ke atas gitu di sini. Terlebih lagi dengan sentimen-sentimen yang lain kayak koreksi di SPX juga itu yang sekarang nih udah menyaingi koreksi waktu COVID crash kemarin gitu. Terus akhir tahun ini juga bakal ada pemilihan Senat di US. Gue rasa sih Fed juga nggak akan ngebiarin ini berlanjut sih bro. Jadi harusnya sih tahun depan sentimennya harusnya sih much better. Nah, walaupun ini tahun ini juga bear market di crypto, tapi selalu ada bear market rally juga sih di tengah-tengahnya sih. Kayak pas tahun 2019 setelah BTC hit the first bottom tuh di November 2018, terus akumulasi 3 bulanan gitu sampai sekitar Maret 2019. Setelah itu ada mini bull rally kan, sampai nyentuh BTC sempat nyentuh 12 ribuan, 13 ribu. Terus altcoins kayak BNB, Chainlink juga itu gila juga sih ngepamnya. Jadi walaupun di setiap bear market kayak gitu juga selalu ada outlier gitu dari altcoins nih yang tetap dia bakal naik gila-gilaan gitu. Jadi ini sih kalau misalnya dollar index nih koreksi dia sampai ke titik awalnya dia mulai uptrend aja ya. Ini sih yang ini kira-kira mulai mungkin tahun depan lah. Kalau misalnya dia balik dia koreksi ke titik awal dia mulai uptrend aja, itu tuh harusnya sih bull market untuk stocks dan crypto itu lebih gede bro dibanding yang bull market kita tahun 2017 sama 2021. Karena naiknya lebih tinggi kan sekarang. Gue expect. Benar. Parabolik banget sih. Ini lagi moon banget sih di XY ini. Yeah. Terus yang gue notice juga ini sekarang tuh kayak makin volatile banget gitu, makin siklusnya tuh kayak makin pendek, terus makin volatile gitu. Jadi harusnya sih proses akumulasi yang kayak tahun 2019 awal itu harusnya sih nggak terulang lagi ya, karena berapa tuh 3-4 bulanan proses akumulasi kan. Setelah capitulation crash, jadi waktu support 6.000 tembus tuh jebol, itu diikuti dengan 4 bulan proses akumulasi. Cuman sebelum support 6.000 itu jebol, itu kita terus kayak bikin lower high gitu terus bro. Itu selama setahun lebih, lower high ya kan, lower high. Ini yang sekarang tuh nggak kayak gitu. Terus langsung dia. Altcoin sama shitcoin lain juga itu sekarang kan kayak 6 bulan terakhir aja itu banyak yang udah lose berapa 90%, 95% dari harganya gitu. Cepet banget. Di 2018 itu butuh waktu setahun lebih gitu kan bro. Iya. Setahun lebih, iya. Jadi harusnya sih ini kalaupun ini sudah hit bottom, proses akumulasi juga nggak bakal selama yang 2019 itu. Gitu. Terus kalau ini untuk bisa tembus yang bottom kemarin tuh sekitar $17.400 kalau nggak salah. Menurut gue sih kayak FUD-nya berita-berita buruknya sih udah habis sih pelurunya sih bro. Karena yang jelek-jelek semua udah keluar gitu loh. Udah basi ya. Iya kan? Iya, mau gimana lagi mau apa? Unless mungkin kayak Mt. Gox itu ada yang cair nggak sih tahun ini? Tapi kayak harusnya sih relief rally dulu lah bro. Soalnya kayak berita buruknya udah kayak bertubi-tubi gitu loh. Ya kan, Three Arrow, Celsius, ini CeFi pada insolvent. Jadi I'm expecting proses akumulasi lebih pendek sih. Lebih pendek. Harusnya sih kita ada mungkin kayak bear market rally. Bear market rally mungkin
and then bear market rally mungkin to 30,000 gitu ya, 30,000, and then like maybe double bottom, atau ya from here lanjut aja terus sih naik sih. And then another alternative would be ya kita ranging aja sih from 20 to 30 sebelum mungkin quarter kedua tahun depan mungkin kita mulai bullish lagi. Menurut lo ini kita jangan-jangan bakal sideways lama gitu ya sebenarnya ya? Mungkin sih nggak selama kayak yang waktu proses akumulasi 2019 awal sih. Karena yang yang alasan yang tadi gue sebutin itu. Iya kan, karena kita udah 7 bulan terakhir tuh kayak non-stop going down gitu bro. Diguyur terus. Bener-bener tanpa ampun gitu ya kan. Bukannya bikin lower high gitu. Gak ada dia. Iya. Gak ada perlawanan.